Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tapi pada saat mereka mengetahui masalah ini, semuanya sudah terlambat. Karena mereka dapat melihat dengan jelas Xiaoyan yang sebelumnya tidak mengambil tindakan sama sekali, sekarang Xiaoyan mengayunkan kakinya ke arah tanah. Tepat ketika telapak kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba lautan api menyebar dengan sangat cepat dan langsung membuat perisai api untuk mengurung mereka yang bergegas ke tanah. Yang membuat puluhan hantu roh yang ingin melarikan diri, pakaian yang mereka kenakan terbakar habis. Jelas Xiaoyan juga tahu alasan mengapa mereka melarikan diri adalah untuk memberitahu semua hantu roh di bintang ini, sehingga mereka dapat memberikan informasi kepada istana surgawi. Tapi sekarang mereka benar-benar dikurung dalam lautan api, yang membuat lusinan hantu roh sangat panik saat ini. Karena sekarang mereka tidak dapat melakukan apapun dan hanya bisa menunggu kematian dengan cara yang lebih kejam. Pada saat ini, Xiao dan Xiaolin terus membunuh para hantu roh dengan liar. Karena mereka juga tahu tangan para hantu roh ini telah berlumuran darah. Orang-orang biasa yang mereka bunuh dengan kejam. Jadi tanpa ragu, keduanya terus membunuh mereka tanpa belas kasihan dan memberi mereka kematian yang tak mau malu. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan tidak menghentikannya sama sekali. Dia hanya akan menyelamatkan keduanya jika mereka berada dalam kesulitan. Pada saat yang sama, semua orang di kota berlarian mencarinya sumber suara pertempuran. Meskipun orang-orang di kota ini tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada lingkaran api di udara yang terdengar suara pertempuran yang tidak ada habisnya. Bahkan ada jeritan yang melengking menusuk telinganya. Apakah Anda mendengarnya bahwa Tuan Kota telah ditangkap oleh seseorang? Sebuah sosok berkata perlahan. Apa? Bukankah sebelumnya tidak ada yang berani menantang Tuan Kota untuk waktu yang lama? Bagaimanapun kekuatan penguasa kota ini sangatlah kuat. Jadi mustahil bagi ada orang yang dapat mengalahkan penguasa kota. Sosok lainnya menjawab. Sebenarnya kota ini terlihat sangat makmur, namun di antara semua orang yang tinggal di kota ini, tidak ada satupun yang berani melawan. Jika penguasa kota melakukan apapun yang diinginkannya, namun mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang ingin membunuh penguasa kota mereka sekarang. Pada saat ini, dengan cepat, segera terdengar suara siulan yang di sekitar mereka. Karena para hantu roh terdekat telah bergegas mendekat ke kota ini, dan mereka langsung menuju ke dalam lingkaran nyala api. Jelas para hantu roh ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memberikan bantuan kepada penguasa kota. Namun setelah mereka memasuki medan pertempuran, mereka langsung dihancurkan oleh Xiao dan Xiaolin. Sehingga dengan cepat terdengar jeritan melengking lagi dalam lingkungan nyala api. Mendengar itu, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Karena ada penghalang nyala api yang menyelimuti mereka, sehingga mereka hanya mendengar jeritan keras ketika bala bantuan datang. Nanfu, Xiao dan Xiaolin telah memusnahkan 120 hantu roh yang berada di kota ini. Sebenarnya bintang ini tidak terlalu jauh dari alam dewa kuno, dan mereka semua adalah mata-mata seperti sedang mencari informasi keberadaan alam dewa kuno. Xiaoyan berkata perlahan, Anda harus tahu keberadaan mereka di bintang ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Meskipun istana surgawi menempatkan para hantu roh di bintang ini, tetapi mereka tidak mengetahui spesifik keberadaan alam dewa kuno saya. Sang ratu menyilangkan tangannya dan berkata sambil menunjukkan senyum indah di wajah cantiknya. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Dia juga tahu kekosongan Xin He dan Jie Kong cukup dekat dengan alam dewa kuno. Tetapi keduanya terkendali, sehingga tidak menimbulkan ancaman pada alam dewa kuno.
Jadi secara alami, alam dewa kuno mengabaikan mereka. Setelah Xiao dan Xiaolin membunuh semua hantu roh yang datang, keduanya bergegas ke tempat Xiaoyan dan sang ratu. Kemudian setelah mereka melihat sang ratu, keduanya menangkupkan tinjunya mereka dan berkata dengan hormat, "Yang mulia ratu." Mendengar itu, sang ratu menunjukkan senyuman yang sangat lembut, kemudian dengan cepat meraih tangan Xiao. "Kita semua adalah satu keluarga. Jadi sangat tidak pantas jika kalian berdua memanggil saya ratu. Kalian berdua bisa manggil saya bibi." Sang ratu berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao dan Xiaolin langsung tercengang karena identitas sang ratu sangat berbeda dengan orang biasa. Bagaimanapun, dia adalah ratu yang dihormati oleh ribuan orang. Jadi mereka merasa tidak pantas jika harus memanggil bibi. Sebelumnya, sang ratu mendengar jika Xiao dan Xiaolin datang ke alam dewa kuno, sehingga sang ratu sangat antusias. Sekarang sang ratu meminta mereka berdua untuk memanggil bibi yang membuat keduanya ketakutan. "Tolong panggilkan saja saya bibi Nanfu, oke? Bagaimanapun, kita semua adalah bagian dari keluarga." Sang ratu berkata dengan penuh semangat, sehingga sangat sulit bagi Xiao dan Xiaolin untuk dapat menerimanya beberapa saat. Jelas keduanya juga terkejut dengan situasi yang mendadak ini, sehingga keduanya penuh keraguan dan kebingungan yang terpancar di wajah Xiao dan Xiaolin. Mendengar itu, dahi Xiaolin juga dipenuhi dengan garis-garis hitam. Jadi dengan cepat untuk mengurangi kecanggungan ini, dia mengalihkan pembicaraan. "Kekuatan kalian berdua telah menerobos ranah dewa pertempuran. Tapi ayah ingin tahu, ketika kalian meninggalkan klan dewa api kuno, apakah kalian memberitahu guru kalian?" Xiaoyan bertanya, menatap mereka berdua dengan ekspresi tegas. "Iya ayah, guru mengetahui bahwa kita berdua pergi ke alam dewa kuno. Sebelumnya saya berpikir ingin mencari lebih banyak pengalaman nyata. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan alam dewa kuno untuk menjelajah dunia ini. Jika saya terus di bawah perlindungan guru, pengalaman saya akan terbatas. Tetapi saya tidak menyangka saya akan bertemu dengan hantu roh dari rumah surgawi di sini." Xiao berbisik kepada Xiaoyan, namun dia bertingkah seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Mendengar itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut, karena jika dia tidak datang tepat waktu, mungkin Xiaoyan akan kehilangan nyawa putra sendiri di sini. Sebenarnya dalam hal ini, alasan mengapa Xiaoyan bisa tiba di bintang ini tepat waktu adalah karena Xiaoyan sendiri sekarang memiliki energi dunia yang sangat agung. Dengan kata lain, keberuntungan Xiaoyanlah yang melindungi kedua putra dan putrinya. "Apakah benar begitu, Xiaolin?" Sambil berbicara, Xiaoyan mendekati Xiaolin sendirian. Dia terus berjalan ke arah Xiaolin, namun bukan untuk memarahinya, tetapi sebaliknya, Xiaoyan menepuk bahu Xiaolin. "Sebagai putra Xiaoyan, apakah Anda memiliki keberanian? Jika Anda memilikinya, ayah bisa memberi Anda 2 kartu truf yang sangat kuat. Kali ini, ayah dapat menyelamatkan nyawa kalian berdua sekarang. Tapi setelah Anda memilih jalan ini, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk bergerak maju dengan berani. Tapi saya harap dengan kejadian ini tidak akan menghalangi kalian berdua untuk berani meninggalkan rumah, sehingga kalian bisa menjadi benar-benar kuat." Xiaoyan berkata perlahan, jelas dia tidak akan menyalahkan mereka berdua, tetapi justru menunjukkan kekaguman pada mereka, karena berani menantang dan bertarung melawan istana surgawi. Karena sebenarnya selama keduanya adalah putra Xiaoyan, tidak peduli apakah itu klan dewa api kuno atau alam dewa kuno, keduanya akan diberikan sumber daya yang sangat melimpah. Dengan dukungan sumber daya tersebut, keduanya seharusnya tidak perlu mengambil resiko besar seperti ini. Oleh karena itu, Xiaoyan juga cukup terkejut dengan keberanian mereka. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, mata Xiao dan Xiaolin berangsur-angsur menjadi tegas, karena ayahnya memberikan dukungan yang cukup, sehingga mereka lebih bersemangat saat ini. "Oke,
karena kalian berdua memiliki api surgawi dalam tubuh kalian, sekarang ayah dapat memberikan pecahan nyala api yang tingkatnya lebih tinggi dari api surgawi kalian. Nyala api hitam ini disebut api abadi, dan ini akan diberikan kepada Xiao. Sambil berbicara, Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian mengirimkan nyala api hitam ke arah Xiao. Alasan mengapa Xiaoyan memberikan pecahan api abadi kepada Xiao adalah Xiao memiliki kemampuan dalam mengendalikan api yang menunjukkan bakat Xiao tidak kalah dengan Xiaoyan dalam mengendalikan api. Lagi pula, Xiao juga seorang alkemis tingkat tinggi, jadi Xiaoyan memberikannya api abadi. Meskipun tidak kuat aslinya, tetapi levelnya tidak sama dengan nyala api surgawi. Xiaolin, meskipun sekarang Anda juga memiliki api surgawi, tetapi ayah akan memberikan Anda guntur. Nama guntur ini adalah guntur surgawi penghancur kekosongan. Tapi guntur ini terlalu kuat, jadi ayah akan menekan energinya untuk sementara. Karena dengan kekuatan Anda sekarang, saya khawatir tubuh Anda tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, ayah akan mengatur segel di dalamnya. Tapi saat Anda mendapatkan terobosan segel ini akan terbuka sesuai tingkat kekuatan Anda hingga Anda dapat mengendalikannya sepenuhnya. Kali ini, keberuntungan yang diberikan oleh Xiaoyan tidak diragukan lagi, merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi dua orang yang baru saja menerobos dewa pertempuran. Pada saat ini, kekuatan guntur dan nyala api hitam memasuki tubuh Xiao dan Xiaolin. Namun keduanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang lautan vitalitas di tubuh mereka. Meski begitu, di bawah keberuntungan Xiaoyan, keduanya sangat terstimulasi, sehingga kekuatan keduanya mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Sekarang nafas yang dipancarkan dari keduanya sedang mendapat terobosan ke dewa pertarungan bintang 2. Pada saat yang sama, bencana terobosan juga menyusul. Melihat itu, Xiaoyan juga menggerakkan pikirannya dan memasuki proses bencana terobosan untuk menuntun mereka. Jika tidak, mereka berdua pasti akan kesulitan untuk menggabungkan pengetahuan dasar kekuatan dari Xiaoyan. Namun, meskipun Xiaoyan dapat memasuki proses terobosan kedua anaknya dengan begitu lancar, tetapi Xiaoyan juga tidak ikut campur dalam prosesnya. Dia hanya ingin melihat kedua anaknya melalui prosesnya. Sepertinya saya harus membiarkan kalian berdua menerobos. Tapi sebelum itu, kalian berdua harus menunjukkan kemauan yang cukup kuat. Pada saat ini, sebuah Ji keluar. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Xiaoyan juga tahu, setelah Ji mengetahui kedua orang ini adalah anaknya, Ji tidak akan mempermalukan kedua anaknya di masa depan. Saat mereka mendapatkan bencana terobosan. Saat ini, Xiaoyan terus menatap kedua anaknya yang ternyata keduanya memiliki kemauan yang luar biasa. Dalam hal ini, mungkin Xiaoyan tidak mengetahui bahwa karena identitasnya sendiri, Xiao dan Xiaolin dibebani dengan tanggung jawab yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimanapun, keduanya berbeda dengan Xiao Yueli yang memiliki identitas reinkarnasi dari Pluto. Sedang mereka berdua makhluk biasa yang berasal dari benua Doki sampai sekarang. Meskipun mereka sebenarnya sangat luar biasa dalam hal kekuatan, namun semua orang masih menggunakan Xiaoyan sebagai perbandingan. Oleh karena itu, keduanya berharap bisa sekuat Xiaoyan. Pada saat yang sama, melihat kekuatan kedua anaknya yang terus meningkat, sebenarnya Xiaoyan juga dipenuhi dengan rasa sakit di hatinya. Dia terus menyalahkan diri sendiri karena kedua anaknya bergerak maju di bawah tekanan yang luar biasa ini. Sekarang, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, ayah berharap kalian akan mampu mengambil alih arah dan tujuan Anda sendiri, sehingga kalian dapat menjadi orang kuat teratas di dunia sensi. Xiaoyan bergumam dengan suara rendah, matanya penuh dengan kasih sayang. Jelas pikiran semacam ini hanya bisa dirasakan oleh seorang ayah yang selalu berharap anaknya menjadi orang besar.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.